Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Basari. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UTS, yaitu mendeploy WordPress pada web server yang sudah kita buat sebelumnya pada pertemuan ke-7. Nah, yang pertama yaitu di sini kita masuk ke CMD. Pertama kita tes ping dulu apakah server kita ini sudah terhubung atau belum. Di sini saya sudah mengaktifkan servernya terlebih dahulu sebelumnya. Lalu saya coba tes ping 192. Ya, di sini berhasil. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buka Notepad. Sistem 32 slash driver slash etc slash host. Ya, nanti di notepadnya ini akan muncul seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam pemanggilan, di sini sebelumnya saya sudah mencoba membuatnya. Jadi saya tidak bisa merekamnya itu secara rinci dari awal karena saya sebelumnya sudah membuat dan saya lupa buat merekamnya itu. Nah, di sini saya udah menyimpan IP yang ini. IP yang ini sudah saya simpan di notepad sini. Nah, di sini di notepad yang sini sudah saya simpan gitu. Gunanya disimpan di sini ya agar jika di sini dipanggil seperti ini bisa langsung terhubung seperti ini. Lalu di sini saya sudah membuat domain yang lokalnya. Nah, ini coba saya panggil dulu. Nah, saya coba testing dulu ya. .id. Ya, di sini juga sama berhasil. Nah, jadi gunanya ini adalah untuk menggantikan ini agar ketika pemanggilan kita tidak perlu menggunakan IP ini. Jadi kita hanya perlu mengetikkan domain ini saja. Itu. Nah, yang selanjutnya itu tahap ssh dot Nah, pada tahap ini saya tidak bisa terhubung ke server. Untuk pada tahap menghubungkan ini ke server saya tidak bisa terhubung. Saya juga kurang tahu kenapa passwordnya benar tapi tidak bisa ya selalu seperti ini gitu. Jadi agar bisa tetap menjalankannya, saya menjalankannya itu melewati putih. Nah, di sini putihnya sudah saya sambungkan terlebih dahulu sebelumnya. Saya sambungkan ke server saya. Jadi saya menggunakan pekerjaan lanjutannya lewat putih ini gitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Lalu melewati putih ini, coba saya buka cd
/www/html. Lalu mkdir ya. Jadi pada perintah ini untuk menghubungkan kita ke dalam folder dari server yang kita punya. Lalu pada perintah yang di bawahnya yaitu mkdir ini adalah perintah untuk membuat sebuah folder. Yaitu folder yang saya buat di sini adalah namanya ya ini, ridwanwebsite.id. Dan ini yang saya jadikan domain yang lokal. Lalu selanjutnya itu kita setelah membuat folder ini, kita diharuskan mendownload terlebih dahulu WordPress-nya, yaitu menggunakan widget spasi https wordpress.org /lattes.zip. Ya, di sini saya gagal karena saya sebelumnya sudah mendownloadnya dan saya juga sudah membuatnya. Ini saya akan tunjukkan lewat WinSCP ini. Ya, ini di sini seperti tadi yang dibilang, seperti perintah yang di atas ini. Ya, perintah ini itu sebenarnya untuk memasukkan kita ke dalam ini, ke dalam layer ini. Dan untuk perintah yang mkdir ridwan.website ini adalah perintah untuk membuat folder. Ini adalah foldernya yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya itu mendownload zipnya ini, zipnya dari si WordPress ini. Nah, di sini di sini sudah saya install di dalam folder yang saya buat sebelumnya, di folder ridwanwebsite.id. Ini sudah saya buat di dalam foldernya, sudah saya ekstrak dan saya sudah buat juga sudah saya masukkan di dalam folder ini. Ya. Lalu langkah selanjutnya setelah mendownload, seharusnya diekstrak terlebih dahulu file downloadannya itu dengan cara unzip spasi nama downloadannya, yaitu tadi seharusnya yang ini, lattes.zip. Ya, seharusnya kalau ini berhasil saya download dan nanti filenya sudah terlihat di sini, sudah ada. Coba saya tunjukin dulu. Nih, ini filenya. Jika sudah tertera filenya seperti ini, maka kita bisa menghentikan perintah yaitu unzip lattes.zip. Nah, itu adalah untuk mengekstrak si folder zip dari si WordPress-nya ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah di sini saya sudah membuat database-nya pada server, ya ini namanya WordPress.
biar saya buka. Ya, ini database yang sudah dibuat. Seharusnya kita bisa membuat langsung seperti ini. Saya contohkan. Di sini dikasih nama WordPress. Lalu pada ininya dirubah menjadi ini UTF-8MB4 Unicode CI. Lalu tinggal dibuat saja. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak bisa mempraktekannya lebih lanjut. Mungkin saya akan contohkan sedikit. Saya akan bedakan. Ya, jika sudah dibuat seperti ini, lalu bisa dicoba di hak aksesnya atau di hak akses itu saya lupa namanya. Lalu add user account. Nah, di sini bisa kita isikan dengan WordPress. Ininya biarkan saja. Lalu ini kata sandinya. Lalu aktifkan centang yang paling atas saja. Jika di sini hanya ada 2, maka centang yang pertama, yaitu yang diberi semua hak. Lalu jika sudah, tinggal kirim atau go. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi karena ini saya sudah punya, jadi saya tidak lanjutkan. Lalu langkah berikutnya adalah kita login di webmin kita. Ini biar saya logout dulu. Ya. Ya, di sini saya sudah berhasil login. Untuk IP yang di awal tadi, untuk login ke webmin, sebelumnya kita menggunakan IP ini untuk masuk ke dashboard dari webmin. Karena saya sudah mengganti si ininya dengan domain seperti ini, maka saya tidak perlu lagi menggunakan IP seperti ini. Jadi saya ketikkan saja seperti ini, dia akan langsung masuk. Sebenarnya kalau saya ketikkan IP-nya pun sama aja, dia akan sama-sama masuk. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu adalah membuat di server Apache Web Server. Kita membuat kita membuat virtual host ini. Ya, kita membuat virtual host ini. Nah, di sini saya sudah membuat satu yang saya gunakan untuk mendeploy si WordPress saya tadi. Ini. Nah, ini akan saya contohkan satu lagi mungkin di sini. Oke. Yang perlu diisi dari sini adalah yang pertama ini. Awalnya ini defaultnya dia ada di port, lalu kita pindahkan ke ini, lalu kita isi dengan 80. Lalu untuk dokumen rootnya kita pilih di sini, lalu kita pilih var. Setelah var kita pilih www. Setelah www kita klik HTML. Nah, di sini karena tadi saya waktu di putih ini saya sudah menginstal saya sudah membuat folder di dalam web servernya ini, lalu kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada folder WordPress-nya yang sudah kita ekstrak sebelumnya.
seharusnya sudah ada di dalam website ini, di dalam folder Ridwan website ini. Di sini namanya bisa terserah kita yang membuatnya. Lalu kita klik 2 kali di sini. Ya, jika sudah seperti ini lalu kita select. Nah, untuk server name-nya kita jangan yang otomatis tapi kita isi. Nah, di sini ini saya isi dengan yang sudah saya buat. Lalu setelah itu kita create. Ya, berhubung saya sudah ada, jadi ini tampilannya seperti ini. Namun jika belum ada, maka nanti di sini nanti akan bertambah 1 seperti ini. Lalu jika sudah bertambah 1, maka di refresh supaya bisa terbaca. Ya, jika sudah, lalu tahap yang berikutnya adalah membuka WordPress-nya. Ya, di sini saya sebelumnya sudah menginstal tahap WordPress-nya ini dan saya sudah login dengan ini. Jadi pada tahap sebelumnya itu sebelum kita masuk ke dalam tampilan login seperti ini, itu nanti ada tahap kita harus menyinkronkan antara database yang sudah kita buat di sini, database yang ini, lalu kita sinkronkan ke dalam si WordPress-nya ini. Ya, itu ada sebelum tahap ini itu ada, cuman berhubung saya tidak merekornya, saya lupa untuk merekornya, jadi saya tidak bisa menunjukkannya gitu. Nah, lalu nanti jika sudah sampai tahap ini kita bisa langsung login. Salah sebentar. Sebentar, berhubung saya tidak bisa login. Ya, saya belum bisa menunjukkan tampilan pada backendnya. Sepertinya bermasalah lagi. Ya, sebenarnya nanti tampilan pada WordPress-nya akan seperti ini. Mungkin saya akan coba dulu untuk tampilan si adminnya.
saya lanjutkan. Di sini saya akan tunjukkan dashboard, halaman back ini. Ya, ini halaman backendnya seperti ini. Ini saya sudah berhasil masuk. Lalu tadi tampilan pada halaman depannya yaitu seperti ini. Ini adalah tampilan depannya. Oh iya, saya ada yang lupa sedikit. Tadi waktu jika kita sudah membuat host ini, jika kita sudah membuat yang pada bagian ini, lalu kita akan masuk ke bagian WordPress. Sebelum di halaman dashboard ini saya logout dulu. Nah, sebelum di halaman dashboard ini nanti ada konfigurasi seperti menghubungkan dengan database yang sudah kita buat WordPress ini. Nah, di sini ini ada yang harus harus dihubungkan, yaitu pada tools. Kita pilih tools, lalu kita pilih file manager. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di file manager ini ya, nanti ketika kita klik tools lalu file manager, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih yang var, kita open, lalu www, kita open lagi, klik 2 kali, lalu HTML, lalu domain yang sudah kita buat ini, yang saya buat ini, folder yang saya buat ini, yaitu ridwanwebsite.id. Kalau ini nanti bebas kalian membuatnya seperti apa. Kita klik 2 kali. Oh, maaf. Kita centang di sini, kita beri tanda checklist. Lalu di sini ada tools, kita klik tools dan change ownership ya. Lalu di change ownership ini kita klik www strip data, dua-duanya sama, lalu di recursive. Setelah itu klik change ya. Nah, jika sudah tanda hijau seperti ini maka sudah berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita pilih tools. Setelah kita checklist, kita pilih tools, lalu pilih yang kedua, change permission. Nah, di change permission ini kita isikan dengan 755. Kita isikan 755, lalu apply to-nya kita pilih yang all recursive, lalu kita change. Nah, jika sudah seperti ini, baru waktu menyinkronkan dengan database ini bisa berjalan. Lalu setelah menyinkronkan dengan database yang sudah kita buat itu sudah berjalan, dia akan masuk ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan tentang dengan membuat username dan password ini. Setelah tampilan username dan password itu lalu muncul tampilan login seperti ini. Nah, selanjutnya langsung bisa login ke bagian backendnya, dan untuk tampilan depannya seperti ini. Mungkin cukup sekian video penjelasan saya. Maaf saya tidak bisa merekornya secara detail dan rinci bagaimana tutorialnya, karena saya lupa untuk merekamnya sejak awal gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.